Ketika pertama hadir di tahun 2016, TikTok dipandang medsosnya para jamet, tempat orang-orang alay dan gak punya malu untuk mengekspresikan diri. Tapi TikTok sekarang jadi salah satu penguasa medsos dunia. Dari joget-joget ala JJ sampai berbagi konten ilmu ada semua di TikTok. Dan sekarang orang jualan juga bisa pakai TikTok, tepatnya fitur TikTok Shop. Fitur ini sebenarnya bukan gebrakan besar, tapi menjawab permintaan user. Sejak pandemi COVID-19 meledak, belanja online jadi pilihan utama, dan seringkali satu-satunya. Berbagai e-commerce tampil buat ngejawab kebutuhan ini. Tapi itu aja nggak cukup. Manusia pengen komunikasi ketika belanja dan berdagang. TikTok tentu aja nggak tutup mata. Akhirnya lahirlah TikTok Shop. Dengan konten video dan konten live, penjual bisa berkomunikasi sama pembeli langsung. Dari nawarin keunggulan sampai ngejawab pertanyaan. Dan platform seperti TikTok ini jadi pilihan. Berbeda sama marketplace di medsos lain, TikTok menawarkan komunikasi secara langsung. Kebangkitan TikTok Shop jadi kekuatan baru jual beli online. Bahkan digadang bisa jadi rival besar e-commerce senior macam Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Tapi apakah model social commerce seperti TikTok bisa menguasai dunia belanja modern? Ataukah ini menjadi fenomena gelembung yang bisa pecah sewaktu-waktu? Ngomongin social commerce gak afdol kalau nggak ngebahas Facebook. Senior jualan online ini udah lebih dulu menyajikan fitur jual beli sebelum TikTok. Banyak yang bilang kalau Facebook Marketplace bakal menggeser e-commerce lain. Tapi terbukti kehadirannya nggak menggeser kultur belanja online. Sampai hari ini e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak masih menguasai belanja online. Kekurangan dari model social commerce adalah validasi dan keamanan. Ya karena berbasis medsos, viralitas dan popularitas jadi kuncinya. Tapi tentu aja kedua hal ini juga nggak bisa kasih jaminan ke pembeli. Model konten yang menarik nggak cukup memberi rasa aman buat pembeli untuk belanja. Beda dengan sistem yang ditawarkan e-commerce, konsep model jual beli adalah fondasi utama. Kepercayaan serta jaminan jadi hal dasar. Misalnya kalian ingin beli sebatang emas antam melalui online. Apakah kalian akan percaya sama konten penjual yang cantik dan menggoda? Atau ke toko yang udah diverifikasi dan punya banyak review positif? Mungkin kalian bisa aja anggap enteng validasi dan keamanan sama produk yang murah, misal saringan teh atau kaos kaki. Tapi kalau kalian mau beli barang yang lebih mahal, kalian nggak akan bisa percaya gitu aja sama cocotnya si penjual. Inilah kenapa fenomena TikTok Shop nggak bisa dipandang sebagai ancaman besar bagi e-commerce lain. Banyak orang memandang social commerce itu menarik, itu sih udah pasti. Ya karena belanja jadi lebih hidup dengan komunikasi ala medsos. Bagi penjual, social commerce menawarkan kesempatan untuk promosi lebih dalam. Tapi kalau ngomongin penetrasi pasar, ya nggak sebaik e-commerce. Dalam model social commerce, pengunjung toko kalian bukan semuanya calon pembeli atau leads. Kebanyakan adalah pengguna medsos yang lagi cari hiburan. Pastinya melakukan penetrasi pada persona yang random itu jauh lebih sulit. Apalagi tujuan utama mereka berselancar di medsos adalah mencari entertainment. Beda dengan e-commerce, pengunjung adalah lead potensial. Mereka masuk ke aplikasi emang tujuannya untuk belanja. Dan penjual bisa menggait mereka dengan tawaran dan kepercayaan. Kecuali kalau kalian emang gabut dan membuka aplikasi e-commerce hanya untuk membuang waktu. Itu aja kalian udah paham kalau aplikasi tersebut adalah untuk belanja. Lebih besar kemungkinan kalian belanja pas gabut di e-commerce daripada di medsos. Pada akhirnya, segmen pasar di social commerce menjadi sangat kecil. Dari funnel pertama yaitu pengguna medsos dikerucutkan menjadi pengguna medsos yang suka belanja online. Makin mengerucut lagi ke pengguna medsos yang percaya untuk belanja di sana. Dan terus menyempit sampai menjadi hot lead. Tapi kalau di e-commerce, funnel pertama udah pasti orang yang tertarik belanja. Jadi makin besar hot lead di ujung funnel. Bukan berarti saya mengerti kecilkan model social commerce ya. Tapi saya percaya persaingan social commerce dengan e-commerce sebenarnya nggak sesengit itu. Tapi lebih tepatnya adalah kolaborasi. Seperti yang udah-udah, medsos jadi alat promosi dan mengedukasi calon pembeli. Lalu para hot lead digiring menuju e-commerce untuk diyakinkan lebih lanjut. Dan pada akhirnya terjadi transaksi melalui e-commerce. Kalau social commerce malah berdiri sendiri, bagaimana nasib pembeli? Tanpa ada jaminan keamanan, tentu keselamatan belanja menjadi tanda tanya. Apalagi ketika model bisnis dasarnya sudah medsos. Jelas mengedepankan populisme daripada menjawab trust issue. Bukankah begitu?